Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Rumah Lombok. Oke teman-teman, kebetulan kali ini kita ada di lahan bekas ya, ada di lahan janda yang kemarin sudah kita 2 kali tanami cabai teman-teman. Nah, kita akan coba olah karena kebetulan setelah kita cek ternyata banyak nematoda, banyak OPT lain yang itu justru akan mengganggu pertumbuhan tanamannya, akan mengganggu proses awal pertumbuhan tanamannya. Nah, kebetulan saya berkaca melihat dari pengalaman teman-teman di sekitar kami, beberapa lahan bekas atau lahan janda yang mereka tanami itu cenderung kerdil tanaman. Jadi memang harus kita olah ya. Nah, bagaimana cara kita mengolahnya agar bebas dari OPT? Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana agar tanah itu kembali subur, kembali gembur, tidak kerdil di awal pertumbuhan. Kebetulan sifat tanah di daerah kami itu cenderungnya liat teman-teman ya, liat ya. Jadi ketika hujan dia cenderung becek, kalau panas cenderung mengeras. Itu adalah sifat dari tanah liat yang ada di daerah kami. Jadi ini sudah 2 kali kita tanami cabai, akan kita olah biar tanaman kembali gembur, bebas OPT, dan kita akan memakai pupuk dasar yang berbasis organik teman-teman. Oke teman-teman, simak ya. Yang baru gabung silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke teman-teman, kebetulan kita ada lahan bekas ya yang sudah 2 kali kita tanami cabai. Akan kita kembali tanamin cabai, tetapi ternyata melihat berbagai macam perkembangan OPT dan juga hama-hama lain itu kami putuskan untuk kita bongkar plastiknya. Nah, ini banyak sekali OPT yang nanti akan mengganggu awal pertumbuhan tanaman teman-teman. Kita bersihkan dulu ya dengan insek, dengan nematoda, dengan molluscicida teman-teman, untuk menghilangkan OPT yang biasanya bermasalah di awal-awal pertumbuhan tanaman teman-teman. Pengalaman di lahan lain yang tidak kita bongkar mulsanya itu, kita tanami cabai ternyata setengah dari tanaman habis dimakan siput teman-teman ya, karena memang lahan bekas itu cenderung masih lembab, jadi masih banyak sekali siput-siput yang akan memakan awal tanaman. Akhirnya kita olah ya, kita bongkar plastik mulsanya, kita olah, kita cangkul-cangkul agar tanah kembali gembur, tanah kembali berongga untuk bisa menghasilkan O2 ataupun oksigen di perakaran tanaman teman-teman. Jadi harapannya tanah tidak keras, akselerasi akar untuk bereksplorasi mencari sumber makanan itu bisa lebih cepat ya. Kita juga tambah dengan dolomit teman-teman ya, untuk menjaga kadar pH di dalam tanah. Untuk tanam kali ini kami tidak memakai pupuk kandang sebagai dasar ya. Kami hanya memakai formulasi khusus yang sudah kami buat, yang akan kita kocorkan di bedengan. Formulasi khusus sudah kita share di video sebelumnya. Silahkan teman-teman bisa kulik-kulik video kami sebelumnya ya teman-teman ya. Atau teman-teman nanti bisa lihat saya share linknya di kolom deskripsi. Ini adalah formulasi yang kami buat kemarin teman-teman ya. Nanti akan kita kocorkan di atas bedengan dan akan kita kocorkan di tugal sebagai ompak di bawah tanaman yang kita tanam. Kita kocorkan di bedengan teman-teman ya, secara merata sebelum kita tutup mulsa. Fungsinya untuk menambah mikroba di dalam tanah, karena fungsi mikroba adalah sebagai pengurai zat-zat organik yang ada di dalam tanah untuk bisa terurai oleh akar sebagai sumber nutrisi, sumber makanan teman-teman ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, membantu mempertahankan tanaman dari patogen.
kita kosor di atas bedengan sebelum kita tutup dengan plastik mulsa, teman-teman. Untuk plastik mulsa kita pakai yang ukuran 120 karena kebetulan tanaman kali ini kita tidak memakai sistem tumpang sari dengan sayur-sayuran ya, karena kita akan fokus di tanaman cabai agar nutrisi semua bisa terserap ke cabai sehingga pertumbuhan bisa maksimal. Sistem kocor dan tutup mulsa satu persatu ya, jadi teman-teman setelah satu bedeng dikocor kemudian langsung ditutup plastik, selesai bedeng yang sebelah kocor lagi langsung tutup plastik lagi, jadi untuk mengurangi penguapan, teman-teman. Oke, setelah kita selesai tutup dengan plastik mulsa, maka kita lubangi di lubang tanam, teman-teman ya. Kita lubang dengan besi tugal. Nanti akan kita pupuk dengan biofosfat, kita campur dengan pupuk kompos, teman-teman ya. Perbandingan boleh 50-50 dengan dosis sekitar 1 genggam di per lubang tanam, teman-teman ya. Ini akan kita masukkan ke dalam lubang tanam setelah kita tugal, baru kemudian nanti kita kocor lagi dengan formulasi yang tadi kita kocorkan di bedengan sebelum tutup mulsa, teman-teman ya. Jadi harapannya biofosfat dan kompos itu sebagai sumber nutrisi bagi tanaman di awal-awal pertumbuhan, karena memang kaya dengan fosfat yang tinggi dan nitrogen yang tinggi, teman-teman. Baru kemudian kita kocor lagi dengan formulasi tadi di bekas pupuk yang kita masukkan ke dalam lubang tanam. Baru kemudian kita tutup dengan tanah ya. Kenapa kita tutup dengan tanah? Karena untuk mengurangi penguapan, teman-teman ya. Jadi fungsi dari formulasi cairan ini adalah membantu dekomposisi pupuk organik yang kita tabur ke dalam lubang pupuk, teman-teman ya, agar dia terdekomposisi, baru kita diamkan selama 1 minggu untuk kita tanami tanaman. Oke teman-teman, setelah kita tutup dengan tanah, maka kita biarkan
selama 1 minggu untuk proses dekomposisi dan proses penguraian mikroba di dalam tanah. Baru kita tanam selang 1 minggu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak. Yang baru gabung silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Salam sehat buat teman-teman, salam sehat buat tanaman teman-teman. Assalamualaikum.